Sore pemirsa, dalam kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda dan pembangunan jembatan Manggar. Presiden meninjau langsung progres pembangunan dua proyek infrastruktur ini, didampingi oleh Menteri BUMN Rini Sumarno dan Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak. Ada juga Kapolda Kaltim Irjen Pol Safarudin. Presiden Jokowi menargetkan proyek jalan tol Balikpapan dan Samarinda sepanjang 99 km ini akan rampung di akhir Desember 2018. Pekerjaan proyek jalan tol Balikpapan Samarinda yang menelan investasi 6 triliun rupiah terbagi dalam 5 seksi yang dilaksanakan secara simultan. Proses konstruksi jalan tol ini dilakukan oleh 3 pihak, yakni Seksi 1 dan Seksi 5 dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan Seksi 2, 3, dan 4 dikerjakan oleh investor PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda. Pembangunan jembatan Manggar yang dibangun dengan nilai kontrak 271,8 miliar rupiah dari dana APBN tahun 2015 hingga 2017 dijadwalkan selesai pada akhir Desember 2017 ini. Fisik dan konstruksi sudah selesai 25%, pembebasan lahan sudah selesai 92%, kurang dikit-dikit, artinya di lapangannya juga tidak ada masalah, dan kita harapkan nanti juga setelah sampai di Samarinda akan diteruskan lagi ke Bontang. Ini yang kita cek ini adalah jembatan Manggar. Jembatan ini sepanjang 613 meter dan hampir selesai, sudah selesai 77%. Ditargetkan akan selesai kapan? Akhir 2018 lah, Desember 2018, insya Allah sudah selesai. Di lapangan Karibosi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri belanja di salah satu mal di Kota Makassar dan membagikan baju kepada para pengunjung mal. Pengunjung mal di Panakukang di Jalan Boulevard ini tidak menyangka dengan kedatangan Presiden Joko Widodo. Bahkan para pengunjung mal terbesar di kawasan Indonesia Timur ini berebutan untuk bersalaman dan berfoto bersama Presiden. Usai bersalaman dan foto bersama, Presiden kemudian mendatangi sejumlah toko pakaian. Satu di antara pakaian yang dipilih dan dibeli Presiden adalah sebuah kemeja merek ternama seharga Rp519.500. Di tengah kegiatan berbelanjanya ini, Presiden sempat meminta diskon, namun penjaga toko tidak memberikannya. Dari Pak Jokowi yang ini. Baju ya? Iya, baju harganya 519.500. Mereknya Likuper. Mereknya Likuper. Oh, gitu. Dia minta diskon. Oh, sempat minta diskon berapa dia minta? Dia minta diskon berapa? Nah itu dia minta dia ada diskon karena di brand lain tuh diskon kayaknya. Selain membeli kemeja berwarna hitam, orang nomor 1 di negeri ini kemudian menyambangi toko pakaian lainnya dan mencoba jaket jeans yang ada di toko itu. Setelah menelusuri mal sembari berbelanja pakaian, Presiden yang ditemani Iriana Joko Widodo kemudian meninggalkan mal. Saat tiba di pintu keluar mal, Presiden disambut ratusan warga yang telah menunggunya. Tanpa diduga, Presiden lalu mengambil kaos dari dalam mobil kepresidenan, kemudian membagikannya kepada pengunjung mal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Faisal Wahab, Metro TV. Bersama kami di Metro Sia, pemirsa, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar di Jakarta semakin lama terus dikebut agar dapat difungsikan pada saat perhelatan Asian Games di Jakarta pada tahun 2018 mendatang. Lantas seperti apakah perkembangan terkini dari proyek monumental yang dirilis Jokowi yang dilanjutkan oleh Ahok dan Jarot itu? Kita akan simak dalam penjelasan di grafik berikut ini.
Kita akan lihat di sini pemirsa progres pembangunan MRT Jakarta. Yang pertama, mega proyek Mass Rapid Transport yang membentang dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus Jakarta. Pembangunan MRT ini diresmikan saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada medio Oktober 2013 dan dilanjutkan oleh Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada pemilu 2014 yang lalu. Dan pemirsa, Anda bisa lihat di grafik progres pembangunan MRT Jakarta ini memiliki beberapa masalah pembebasan lahan. 110 dari 136 titik lahan sudah dibebaskan. Dan Anda juga bisa lihat 26 lahan dalam proses konsinyasi di pengadilan, termasuk ada 4 titik di stasiun Haji Nawi Jakarta. Dan pemirsa, berdasarkan laporan PT MRT Jakarta, progres pembangunan MRT per 30 Juni 2017 secara umum sudah mencapai 74,89%. Dengan rincian jalur bawah tanah sudah mencapai 87,48% dan jalur layang sekitar 62,42%. Kita simak grafik selanjutnya pemirsa. Jalur LRT Jabotabek, Cawang Bekasi Timur, Cawang Cibubur Bogor, Cawang Rasuna Said Dukuh Atas Palmerah Grogol. Dan Anda juga bisa lihat di sini progres pembangunan jalur LRT di Cawang Cibubur ada 28%, Cawang Bekasi Timur ada 13% pemirsa, Cawang Dukuh Atas 2%. Ya, Anda sudah menyimak tadi ada sejumlah presentase yang sudah kami hadirkan, tetapi untuk informasi lebih lengkapnya kita akan simak paket berikut ini pemirsa. Terus dikebut meski mendapatkan beberapa masalah pembebasan lahan di sekitaran Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan. Saat ini sekitar 26 lahan belum bebas karena pemilik lahan belum menyetujui harga yang telah ditentukan dan harus melalui jalur pengadilan. Stasiun Haji Nawi sendiri diprediksi akan beroperasi pada waktu yang berbeda dari yang telah ditentukan karena masih menunggu proses pembebasan lahan. Progres pembangunan MRT untuk jalur layang diperkirakan telah mencapai 67% dan untuk jalur bawah tanah sekitar 87%. Proyek transportasi massal ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2018 dan mulai beroperasi pada Maret 2019. Dari Jakarta, Franska Durusinga, Muhammad Zukal, Metro TV. Dan pemirsa, kita akan langsung menyimak proyek LRT Jabodebek dan bagaimana dengan proyek LRT yang nantinya juga akan terintegrasi dengan MRT. Pembangunan konstruksi LRT saat ini juga tengah dikebut pemirsa. Kita akan lihat di grafik berikut ini. Ya, jalur layang kereta ringan ini terbentang dari Cawang hingga Bogor di pinggir tol Jagorawi dan Cawang Bekasi Timur di pinggir tol Jakarta Merak, serta Cawang Dukuh Atas Palmerah dan juga Grogol. Jalur LRT Jabodebek Cawang Bekasi Timur, Cawang Cibubur Bogor, Cawang Rasuna Said Dukuh Atas Palmerah Grogol. Anda bisa lihat ini di sini grafisnya. Pembangunan jalur LRT ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yakni Cawang Cibubur, Cawang Bekasi Timur, Cawang Kuningan Dukuh Atas, dan tahap kedua ini terbentang dari Cibubur Bogor, Dukuh Atas Palmerah Senayan, dan Palmerah hingga ke Grogol. Dan pemirsa, tahapan pembangunan LRT kita juga bisa lihat tahap pertama Cawang Cibubur, Cawang Bekasi Timur, Cawang Kuningan, Dukuh Atas, dan tahap kedua Cibubur Bogor, Dukuh Atas Palmerah Senayan, Palmerah Grogol. Ya, kita lihat selanjutnya bagaimana dengan progresnya hingga per Mei 2017. Nah, secara umum pemirsa, pembangunan jalur LRT tahap pertama ini sudah mencapai 15%. Dengan rincian sebagai berikut. Jalur Cawang Cibubur sudah mencapai 28%. Sementara itu, yang membentang antara Cawang hingga Bekasi Timur, progres pembangunan jalur LRT-nya 13%. Sementara itu yang membentang antara Cawang hingga Dukuh Atas masih 2%. Presiden Jokowi pemirsa berharap proyek LRT ini bisa dikebut hingga bisa rampung pada tahun 2018 mendatang. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana progres pembangunan lainnya.
Nah, kita akan lihat paket berikut ini untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi untuk Anda. Simpang Susun Semanggi hampir rampung 100%. Berbagai finalisasi pun tengah dilakukan di Jalan Lingkar dengan panjang 1.622 meter ini. Rencananya Simpang Susun Semanggi akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus nanti. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pada pertengahan bulan Juli ini jalur Simpang Susun Semanggi akan dibuka untuk umum untuk dilakukan proses uji coba. Menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya penampakan dari Simpang Susun Semanggi. Ini terletak pada sistem penerangan. Sistem penerangan di Simpang Susun Semanggi tidak menggunakan tiang-tiang penerangan, namun sistem penerangan yang digunakan adalah berasal dari cahaya dari bawah jalan yang nantinya ini bisa menjadi pemandangan yang menarik yang bisa disaksikan oleh warga ibu kota pada saat malam hari. Simpang Susun Semanggi pun diprediksi oleh pihak kepolisian mampu mengurai titik-titik kemacetan dari jalur Jalan Sudirman dan juga Gatot Subroto. Dan sarana prasarana di jalur Simpang Susun Semanggi ini dipastikan siap untuk digunakan oleh warga ibu kota pada saat nantinya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 17 Agustus nanti. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Levi Wardana, Metro TV. Dan sejumlah informasi menarik